Bertemu kembali dengan saya dalam video ini. Saya Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan membicarakan mengenai salah satu isu di dalam kehidupan iman Kristen terkait dengan peringatan ataupun ketentuan hukum dari Tuhan yang disebut sebagai hukum Sabat. Sebagian orang Kristen merasa bingung oleh karena tidak jelas atau oleh karena kurang memahami mengenai makna di balik perintah Tuhan supaya orang-orang percaya memeliharakan Sabat. Nah, rekan-rekan sekalian, memang di dalam Alkitab memeliharakan hari Sabat merupakan satu dari 10 hukum yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan, kepada bangsa Israel, yang tentu sampai sekarang memiliki makna dan nilai penting dalam kehidupan umat Tuhan termasuk orang-orang Kristen. Dan salah satu pertanyaan yang menjadi kebingungan dari orang-orang Kristen adalah mengapa orang-orang Kristen saat ini beribadah pada hari Minggu, tidak pada hari Sabtu. Nah, mengapa demikian? Karena sebagian orang berpikir bahwa hari Sabat merupakan hari Sabtu, maka orang-orang Kristen perlu beribadah pada hari Sabtu, bukan hari Minggu. Dan tentu untuk memahami makna di balik hukum Sabat ini, kita harus kembali kepada bagaimana ajaran firman Tuhan tentang Sabat. Bukan hanya kepada praktik lahiriah bahwa orang Kristen harus beribadah pada hari Sabtu atau hari Minggu, tetapi kita harus mengerti esensi utama dari perintah Sabat itu sendiri. Dan tentu kalau kita mencoba untuk memikirkan mengenai makna Sabat di dalam kehidupan manusia, kita harus kembali kepada kitab Kejadian, karena prinsip daripada Sabat adalah bahwa sama seperti Tuhan, Dia pada hari yang ketujuh Dia berhenti dari segala apa yang dia lakukan dan kemudian dia beristirahat, maka manusia harus melakukan hal yang sama karena manusia bukan Tuhan. Nah, hanya yang harus kita pahami adalah mengapa Alkitab memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan beristirahat pada hari yang ketujuh. Tentu kita tidak bisa berkata atau kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Tuhan lelah, Tuhan capek dari bekerja selama 6 hari, maka Tuhan membutuhkan istirahat, karena Dia adalah Tuhan, Dia bukan manusia. Nah, itulah sebabnya maka waktu kita mencoba memikirkan apa arti daripada Tuhan beristirahat pada hari yang ketujuh, maka kita harus memahami bahwa yang dimaksudkan dengan Tuhan beristirahat pada hari yang ketujuh, Dia berhenti dan Dia kemudian beristirahat, apa yang Alkitab sebenarnya mau ajarkan. Nah, maka waktu kita mencoba memikirkan pokok ini berdasarkan satu ajaran di dalam studi Alkitab yang disebut dengan teologi perjanjian, kita kemudian belajar sesuatu yang penting, bahwa Sabat sesungguhnya atau Tuhan berhenti pada hari yang ketujuh. Kenapa? Karena Tuhan di hari yang ketujuh Dia ingin tinggal bersama-sama dengan ciptaan, dengan manusia. Nah, maka ketika kita membaca 6 hari penciptaan plus hari yang ketujuh, 6 hari Tuhan bekerja, Tuhan mempersiapkan segala sesuatu hingga dunia ini menjadi lengkap dan bisa dihuni, dan pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia, dan pada hari yang ketujuh dikatakan Tuhan beristirahat, bukan karena Tuhan ingin tidur, tapi karena Tuhan mau tinggal bersama-sama dengan ciptaan, bersama-sama dengan manusia. Dan teologi yang mengenai penciptaan, mengenai Sabat inilah yang juga kemudian dibicarakan ulang dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu kita belajar sebuah kebenaran bahwa Tuhan memiliki sebuah visi. Tuhan memperlihatkan satu kali langit akan turun ke bumi, langit dan bumi akan menjadi satu dan menjadi langit dan bumi yang baru, dan Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan ciptaan, dengan manusia, untuk
untuk selama-lamanya. Nah, itulah sebenarnya substansi daripada hari yang ketujuh. Nah, maka waktu kita memikirkan mengenai makna Sabat, maka Sabat sesungguhnya bukan berbicara soal pengkultusan hari, tetapi Sabat berbicara mengenai satu hari, satu waktu yang digunakan untuk apa? Untuk manusia boleh bersama-sama dengan Tuhan bersekutu. Nah, maka dalam konteks inilah kita kemudian menjadi mengerti bahwa Sabat sesungguhnya bukan berbicara soal hari-hari tertentu, tapi berbicara soal hari yang didedikasikan, yang diperuntukkan bagi manusia untuk apa? Untuk membangun relasi hubungan dengan Tuhan. Nah, jadi kita belajar sesuatu yang penting di dalam hukum Sabat ini. Nah, terus yang kedua, kenapa orang-orang Kristen kemudian dia tidak lagi menggunakan hari Sabtu di dalam beribadah, tetapi menggunakan hari Minggu? Nah, ini pun kita dapat pahami dalam konteks sejarah dari perkembangan kekristenan mula-mula. Nah, jadi kita harus memahami bahwa kekristenan itu berawal dari Yudaisme. Nah, kekristenan pada awalnya merupakan bagian dari Yudaisme. Itulah sebabnya maka para rasul misalnya mereka setiap hari Sabtu mereka pergi ke sinagog untuk beribadah kepada Tuhan sesuai dengan tradisi dan kultur budaya Yahudi yang mereka warisi. Tapi kemudian para rasul menyadari bahwa hari Minggu itu pun menjadi hari yang signifikan, yang istimewa. Mengapa? Karena di hari Minggu adalah hari di mana mereka bisa bertemu dengan semua orang-orang percaya yang bukan dari kelompok Yahudi. Nah, jadi tidak semua orang bukan Yahudi pergi beribadah ke rumah Tuhan atau ke sinagog, karena mereka tidak selalu menjadi bagian dari komunitas Yahudi. Nah, itulah sebabnya maka ketika kekristenan mulai memiliki anggota yang bukan orang Yahudi, maka kemudian mereka menggunakan hari Minggu. Nah, hari Minggu ini juga adalah hari di mana Tuhan Yesus bangkit. Nah, dan hari ini digunakan sebagai hari yang bisa digunakan bersama-sama, baik oleh orang Yahudi ataupun oleh bukan Yahudi untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, fakta dan realita bahwa para rasul sendiri kemudian menggunakan hari Minggu sebagai hari untuk beribadah kepada Tuhan itu menunjukkan kepada kita bahwa Sabat bukan berbicara soal hari tertentu. Sabat berbicara soal waktu yang manusia gunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Tentu banyak orang kemudian bertanya-tanya dan kemudian bisa berkata bahwa kalau begitu orang bisa melakukan hari Sabat atau beribadah kepada Tuhan bukan hanya hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan lain sebagainya. Nah, jawabannya kembali kepada persoalan yang tadi saya katakan, bahwa Sabat bukanlah pengkultusan hari, tapi waktu yang kita gunakan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kita menggunakan hari Minggu. Kenapa kita menggunakan hari Minggu dan tidak menggunakan hari yang lain? Nah, karena hari Minggu, memang semua hari adalah hari yang baik, semua hari bisa digunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi hari Minggu di dalam iman Kristen memiliki makna yang juga istimewa, memiliki makna yang khusus. Kenapa? Karena ini adalah hari di mana Tuhan Yesus bangkit. Nah, jadi kita tidak mengkultuskan hari, tetapi hari-hari tertentu mensimbolkan, mengekspresikan sesuatu pemikiran teologi tertentu. Itulah sebabnya tidak ada salahnya kalau orang Kristen mempertahankan beribadah di hari Minggu. Nah, selain itu kita juga jangan salah, Tuhan mengizinkan kita untuk boleh bersama-sama dengan semua orang di seluruh dunia untuk beribadah di hari Minggu. Nah, ini adalah sesuatu yang kita harus pandang sebagai karunia, sebagai anugerah dari Tuhan. Karena tidak mudah bagi kita untuk menentukan. Bisa kita bayangkan kalau seluruh orang percaya di dunia ini disuruh menentukan satu hari yang sama, yang semua orang bisa setujui untuk menjadi hari di mana orang percaya beribadah, saya yakin akan begitu banyak perdebatan satu dengan yang lain. Jadi kalau sampai hari ini kemudian hari Minggu
diterima oleh semua orang Kristen pada umumnya sebagai hari di mana orang percaya boleh beribadah kepada Tuhan, maka ini adalah sebuah karunia dari Tuhan. Tidak ada yang salah kita mempertahankan untuk menjadikan hari Minggu sebagai hari di mana kita beribadah kepada Tuhan. Dan memang yang penting di sini adalah bukan kita mengkultuskan hari-hari tertentu, tetapi ketika kita menjadikan hari Minggu sebagai hari Sabat, maka yang paling penting, yang paling utama adalah di hari ini, di hari Minggu, di hari itu, kita belajar untuk menjadikan hari tersebut waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kiranya pembelajaran melalui video ini mengenai Sabat dapat menjadi berkat bagi pendengar sekalian. Tuhan memberkati.